Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program wawancara khusus. Dan saat ini saya berada di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Dan di sebelah saya sudah ada seorang anggota polisi yang beberapa bulan yang lalu mengalami kecelakaan. Ya, mengalami kecelakaan saat bertugas, dan langsung saja kita sapa dengan Bapak Bribda Rifki Anggara. Apa kabar, Pak? Siap, alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat ya, walaupun saat ini dalam proses pemulihan. Betul. Dalam proses pemulihan. Nah, nanti Tribuners kami akan tunjukkan seperti apa kondisi terkini bahwa saat ini sedang duduk, kalau berjalan masih menggunakan tongkat. Masih menggunakan satu tongkat. Oke, baik. Saya panggil Kang Rifki aja. Siap, nggak apa-apa. Saya panggil Kang Rifki saja. Nah, Kang Rifki, boleh, ini bukan mau mengingat-ingat yang celakanya ya, tapi boleh diceritakan nggak sih, itu peristiwa itu kapan sih terjadinya? Untuk peristiwanya lebih tepatnya pada tanggal 3 Juni 2003, hari Sabtu malam pukul 1:30 malam. Oke, 1:30 malam. Betul, ya. 1:30 malam. Nah, itu lagi tugas atau lagi melintas selepas piket atau seperti apa? Oh, kita sedang melaksanakan tugas patroli seperti biasa, yang dinamakan tim presisi, Citarum Presisi untuk di Cimahi itu. Citarum Presisi, betul. Ya. Artinya ini akan berpatroli, ya, bermotor ya? Bermotor. Oke, baik. Nah, di pukul 2 dini hari itu, artinya apa, peristiwa apa tuh? Apakah mengejar atau memang kecelakaan tunggal atau seperti apa? Sebenarnya kita tidak sengaja, pada saat patroli itu kita melihat ada segerombolan pemuda atau nggak tahu siapa, terlihat kita samperin, namun pada saat disamperin mereka pada mencar bubar. Kabur, betul. Terbirit-birit lah gitu ya. Betul. Lihat anggota polisi datang. Nah, pada saat kita melakukan pengejaran, nah pada saat pengejaran ya ada musibah, ya termasuk saya bersama satu rekan saya, Bribda Paik. Nah, namun untuk teman saya ini selamat, alhamdulillah. Namun saya terkena musibah patah kaki, tulang paha kiri. Tulang paha kiri. Betul. Oke. Artinya patah ya? Patah. Bukan hanya sekedar retak, bukan, tapi patah. Betul, secara patah. medisnya itu patah. Patah. Ya? Oke, baik. Berapa lama nih, Kang, di proses perawatan di rumah sakit saat itu? Untuk perawatan di rumah sakit kita melaksanakan tindakan operasi. Nah, setelah operasi itu kita dirawat selama 3 hari, terus pulang rawat jalan. Oke. Betul. Dan sampai sekarang artinya sudah lebih dari 9 bulan ya? Ya, 9 bulan. Dan saat ini masih menggunakan dua tongkat ya? Satu tongkat, betul. Awalnya berarti di bulan-bulan pertama 2? Awal-awal bulan pertama 2 tongkat. 2 tongkat. Artinya ada mengalami perkembangan yang baik ya, mengarah yang lebih baik untuk kesehatannya dari Kang Rifki ini. Nah, baik, Kang Rifki, apa yang terlintas dalam benak dari Kang Rifki saat berkendara itu dan melihat segerombolan mungkin masih remaja, berlari berhamburan saat disamperin oleh anggota kepolisian? Apa yang terlintas? Apakah memang saat mereka berlari menimbulkan kecurigaan dan mengejar dengan mungkin kecepatan tinggi ya, Kang? Kecepatan tinggi. Kira-kira berapa tuh? Masih ingat nggak, Kang? Kira-kira saya pada saat melaksanakan pengejaran itu 80, kurang lebih 80 km per jam untuk memacu kendaraan ya. Betul. Tadi menggunakan sepeda motor betul. Yang buat trail itu biasanya. Trail, betul. Kayak model tipe trail ya. Oke, baik. Setelah itu kan terjatuh nih. Betul. Nah, apakah itu kondisinya sempat pingsan atau masih sempat mendirikan motornya dan melanjutkan pengejaran seperti apa, Kang? Oh, sebenarnya kita pingsan, 10 menit pingsan, tidur, tidak sadarkan diri. Terus sama rekan-rekan lain dibuka seperti jaket, helm dan lain-lainnya. Terus rekan lain memanggil ambulan untuk kita dirujuk lagi ke rumah sakit yang terdekat. Oke. Di sana ya. Artinya 10 menit masih di TKP ya? Masih di TKP. 10 menit TKP,
rekan-rekannya Kang Rifki itu membuka ya sesuai prosedur lah ya, supaya siapa tahu ada benturan dan sebagainya. Nah, apakah memang hanya bagian kaki kiri saja mengalami patah? Sebenarnya yang patah tuh ada beberapa. Ada paha kiri sama kelingking. Kaki kiri juga kelingking. Wah, itu berarti benturannya cukup keras. Lumayan keras. Cukup keras ya. Oke, kelingkingnya tapi sekarang seperti apa kondisinya? Untuk kelingking ya alhamdulillah udah normal lagi. Udah normal lagi. Ya? Udah sembuh lagi kembali. Oke. Kang Rifki ini memang asli dari Jawa Barat, dari Kota Bandung. Asli dari Bandung, Jawa Barat. Bandung ya. Asli. Oke, baik. Sejak kapan Kang jadi anggota polisi? Dari sejak 2021. 2021 ya. Betul. 2021 menjadi anggota kepolisian dan di satuan Samapta Sabara. Samapta Sabara ya. Sabara. Oke. Baik. Menjadi anggota kepolisian ini ya di Polres Cimahi. Apakah ini menjadi pengalaman Kang Rifki atau penugasan Kang Rifki yang pertama di Mapolres Cimahi ini? Untuk penempatan pertama dari Polres Cimahi langsung. Dari SPN penempatan pertama langsung Polres Cimahi. Oke, langsung penempatan Polres Cimahi. Nah, Kang, dari keluarga ya. Saya belum tahu nih seluk-beluknya ya. Kalau misalkan ada nggak sih dari ring satu keluarganya Kang Rifki ini yang memang anggota polisi, apakah orang tua, atau kakek, atau siapa? Paling untuk dari keluarga kakak ipar. Kakak ipar. Oh, tapi kalau dari tua, keluarga nggak ada. Nggak ada ya? Tuh. Kakak ipar. Nah, siapa sebenarnya yang menjadi sosok yang menjadi panutan nih dari Kang Rifki untuk saya menjadi polisi nih, biar seperti ini? Awalnya mah dari dulu. Dari usia berapa tuh Kang? SD kah? Dari SD. Dari SD. Cita-cita jadi polisi ya? Betul. Bukan hanya sebagai cita-cita seorang anak kecil ya, pada umumnya. Siap. Terakhirnya terwujud. Terwujud, alhamdulillah terwujud. Nah, untuk tesnya nih, apakah sekali tes langsung lolos menjadi anggota polisi atau ada bertahap? Ada bertahap. Jadi pertama pernah daftar 2020, namun gugur. Jadi nganggur setahun. Pas daftar lagi 2021, alhamdulillah keterima. Oke, baik. Berarti sekarang masih single ya? Masih single ya. Oke, berarti masih secara umur, secara karir masih panjang. Masih panjang. Semoga diberikan selalu kesehatan. Amin. Ya. Oke, baik. Apa yang menjadi respon keluarga, Kang? Pertama kali mengetahui kalau anggota keluarganya mengalami kecelakaan dalam bertugas. Ya, pasti namanya keluarga, orang tua pasti ada shock, kaget. Ya, terus saya kabarin langsung orang tua, pada saat nyampe rumah sakit kabarin. Ternyata shock, langsung orang tua, keluarga datang langsung ke rumah sakit. Oke, baik. Ini berarti menjadi anggota polisi hampir 3 tahun ya? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Betul. Nah, selama bertugas, apa yang mungkin momen yang sulit untuk dilupakan? Atau apakah itu momen yang menyenangkan? Ataukah itu mungkin, kecelakaan ini? Apakah ini satu-satunya momen yang mungkin sangat berkesan? Seperti apa, Kang? Ya, dibilang berkesan, ada berkesan karena kita sebagai polisi itu harus mengabdi kan, rela untuk berkorban demi negara juga kan. Ya, ada kesan namanya polisi pasti kompak, ada kompak, respeknya, ada hierarkinya, ya ada kenang-kenangan juga ada. Nah, kalau untuk cedera yang terparah selama bertugas, baru kali ini. Sebelumnya alhamdulillah aman. Lancar dalam terus. Berjalan, betul. Dalam melaksanakan tugasnya seperti itu. Oke. Apa ya Kang yang menjadi yang bisa Kang Rifki petik dari kejadian kecelakaan itu? Ya, untuk yang itu kita harus lebih berhati-hati untuk rekan lainnya untuk menjalankan tugasnya, berdoa sebelum melaksanakan tugas. Intinya kita sebagai anggota wajib untuk mengayomi, melayani masyarakat. Jadi pada saat melaksanakan tugas kita harus berhati-hati, intinya berhati-hati aja. Oke. Kapok nggak? Siap, atau trauma nggak? Tidak ada. Tidak ada kata takut dan tidak trauma ya? Trauma tidak ada. Jalan terus ya? Terus harus. Demi keamanan ya, khususnya di Kota Cimahi. Betul. Oke, baik. Ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin Kang Rifki pengen sampaikan kepada orang-orang yang mungkin
tidak suka dengan kenyamanan kota Cimahi ini. Ya seperti segerombolan yang berkumpul dan saat ditemuin polisi untuk dilakukan diajak ngobrol sebenarnya ya. Sebenarnya betul, ya. sebenarnya. Kalau orang nongkrong disamperin tapi kita baik-baik saja, mungkin pihak kepolisian juga akan baik ya, seperti betul. itu. Tidak akan mengejar dan tidak akan melukai ataupun mencederai. Dan kalau lari berarti ada sesuatu. Ada sesuatu, pasti mencurigai. Tapi ada sesuatu nggak pada saat itu? Ada. Apa kira-kira yang mereka, apakah senjata tajam? Soalnya mereka membawa senjata tajam seperti parang gitu, yang panjang-panjang gitu. Berarti memang ada rencana untuk membuat kegaduhan kegaduhan keonaran di Cimahi ini ya. Wilayah Kota Cimahi. Apa nih Kang, pesan-pesan yang mungkin bisa Kang Rifki sampaikan kepada mungkin remaja-remaja atau mungkin ya tidak sedikit juga yang masih berumur SMP. Ya, betul. Apa pesan-pesannya biar mereka untuk belajar saja gitu. Ya, betul. Ya, untuk pesan-pesan dari kami, dari pihak polisian, untuk para remaja atau anak di bawah umur lebih baik diam di rumah, belajar, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang berpikiran negatif atau yang akan melaksanakan begal atau melaksanakan tawuran. Lebih baik kita menjaga situasi Cimahi ini dengan aman, tentram, tidak ada ancaman apapun. Untuk remaja-remaja khususnya di bawah umur harus lebih berhati-hati di wilayah hukum Cimahi, terutama di wilayah hukum Cimahi, karena di bawah umur harus ada orang tua gitu yang harus didampingi betul. Bukan hidup di jalanan ya. Betul. Bukan di jalanan dan harus berada di rumah. Kalau yang masih sekolah harus tetap bersekolah. Sekolah. Supaya bisa jadi bermanfaat bagi orang. Nah, Kang, semua profesi mungkin punya resiko masing-masing. Ya, betul. Ya, dan masyarakat juga memiliki sudut pandang terhadap resiko terhadap profesi-profesi ya. Polisi mungkin ada yang memandang positif, ada yang memandang negatif ya. Nah, kenapa sih Kang Rifki ini mau menjadi anggota polisi itu? Kenapa sih? Kenapa? Ya, awalnya cita-cita emang dari dulu ya, dari kecil dan mengabdi kepada negara. Apa yang Kang Rifki lihat dari sosok polisi? Dari sosok polisi Kak, seperti tampang gagah gitu. Betul. Oke. Dan mengabdi untuk negara juga. Mengabdi untuk negara ya. Nah, baik. Tadi kan disampaikan bahwa kakak ipar ya. Betul. Merupakan anggota juga ya. Artinya ada juga nggak sih belajar dari kakak ipar bagaimana kehidupan seorang polisi di lapangannya seperti apa? Seperti apa Kang? Apa yang untuk kakak ipar sepertinya seperti kayak ngajarin kita yang baik-baik seperti ngajarin kayak gini baik. gitu. Betul. Oke. Baik. Kang, sebagai anggota khususnya di Satuan Sabara ini ya. Lantas Sabara ini. Tentunya kan dipersiapkan untuk di lapangan ya. Di lapangan, betul. Ya sangat-sangat sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, saat ini kondisi masih dalam proses pemulihan. Nah, apakah masih ditugaskan di lapangan atau sekarang jadi mengendarai mobil atau seperti apa, Kak? Untuk sementara, untuk dalam masa pemulihan ini kita ditempatkan yang kayak di staff, kayak di ruangan-ruangan, tidak di lapangan. Menurut dokter juga tidak boleh ada kegiatan seperti angkat beban dan berat-berat kayak gitu. Oke, ya. Berarti harus diam, beraktivitas yang ringan-ringan. Betul. Ya. Oke, baik. Setelah dokter akan memutuskan ini sudah pulih total, apa yang akan Kang Rifki lakukan? Ya seperti biasa, kita aktivitas yang seperti biasa. Aktivitas yang seperti dulu biasa. Oke. Nah, sekarang berarti ini kan di kantor nih. Iya. Ya, di kantor. Berat badan nambah nggak ya? Berat badan alhamdulillah normal. Ya. Ideal terus. Tidak ada naik, tidak turun. Tetap bisa olahraga ya? Bisa. Tetap tidak naik, tidak turun ya? Betul. Wah, kan karena kadang kalau dari kantor ya kita kan ngemil, ya makan. Olahraganya apa nih Kang? Ya. Kalau dengan kondisi yang seperti ini? Seperti ini kayak yang ringan-ringan aja, kayak misalkan angkat barbel kan sambil duduk, nah gitu. Baik. Nah, apa respon dari rekan-rekan Kang Rifki yang saat itu ada berapa motor sih Kang? Kurang lebih kita anggota tuh ada 15 orang. Kurang lebih 8 lah. 8 motor. 8 motor. Oh, 8 motor ya. Artinya Kang Rifki berboncengan ya.
Yang dibonceng aman ya? Yang dibonceng aman karena dia loncat. Loncat betul. Oke. Itu kondisinya di jalan utama, masuk gang sebenarnya. Kayak gang. Minim penerangan. Minim penerangan. Minim penerangan ya. Betul. Oke. Nah, artinya apakah para remaja-remaja ini ditangkapnya saat Kang Rifki setelah jatuh atau seperti apa sih? Ya. Atau rekan-rekan yang lain yang menangkap? Rekan-rekan lain menangkap langsung mengejar terus. Ada yang membantu Kang Ada Rifki, yang membantu, ada yang ngejar, betul. Pengejaran. Nah, seperti itu. Langsung malam itu langsung dapat. Malam itu langsung dapat semua. Sempat bertemu dengan tidak sempat. Remaja-remaja itu. Tidak sempat sebenarnya. Setelah pemulihan ini? Belum sempat. Iya, belum ya. Belum sempat bertemu. Oke. Baik, tapi tidak ada dendam mungkin ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya biarkan saja hukum yang berjalan. Betul. Ya. Hukum yang berjalan buat para pelaku-pelaku kejahatan yang mungkin tidak menyukai kenyamanan betul di kota Cimahi ini. Nah, saat ini masih proses perawatan, artinya mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat seperti obat, susu kita mengkonsumsi yang dianjurkan oleh dokter. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Kapolres memberikan penghargaan. Ya betul. Boleh tahu nggak sih apa sih isi di dalam sertifikat penghargaan itu? Untuk sertifikat dikasih kita dimutasikan yang lebih enak aja kita dapatnya. Wah, gitu ya. Betul. Untuk ditugaskan di tempat yang yang lebih ringan dulu. Lebih ringan dulu sementara waktu. Apa nih pesan yang mungkin Kang Rifki ingat yang disampaikan oleh Pak Kapolres? Ya untuk kepada pribadi Kang Rifki dan satuan. Ya untuk pribadi ke pribadi, ya namanya pimpinan pasti mensupport kayak mengasih inspirasi kayak semangat, pasti intinya kayak gitu kan. Ya, dan mengasih saran lebih baik supaya kerjanya lebih semangat, dikasih penghargaan, motivasinya lebih semangat lagi untuk kedepannya gitu. Dari hampir 3 tahun menjabat atau menjadi anggota polisi, ini penghargaan keberapa? Apakah ini masih perdana? Perdana dalam melaksanakan tugas. Ya, betul. Pernah sih ada penghargaan pada saat penangkapan pencurian. Penangkapan pencurian. Ya, pencurian kepergok pada saat mencuri motor. Wah. Iya. Itu kondisinya berdinas atau berdinas? Lepas. Berdinas. Ya? Betul. Oke. Baik. Ya, jadi Tribuners sebenarnya masih banyak anggota-anggota polisi yang menginspirasi, yang mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang nyaman ya, kurang mengenakan dalam melaksanakan tugas. Ini Kang Rifki satu dari sekian banyak anggota polisi yang terpaksa harus mengorbankan keselamatan demi kenyamanan warga di kota Cimahi secara khususnya. Nah, seperti itu. Artinya untuk penghargaan ada 2 ya? Ada dua ya. Betul. Penghargaan yang sudah didapatkan ya dari Kang Rifki. Ini masih individu ya, seorang Rifki saja, dan masih banyak anggota-anggota polisi lagi yang berprestasi dan yang terus berusaha untuk membuat kondusivitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga. Nah, apa nih Kang pesan-pesan yang mungkin disampaikan dari orang tua Kang Rifki? Masih lengkap? Masih lengkap Kedua-duanya masih lengkap. Bapak dan Ibu, apa pesan-pesan mungkin yang setelah kejadian ini, apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh orang tua atau mungkin pacar? Silakan Kak. Ya, pesan dari orang tua sebenarnya kita namanya juga menjalankan tugas demi negara, rela berkorban demi negara juga kan, demi kepentingan masyarakat, jaga lingkungan wilayah hukum Cimahi juga kan. Untuk pesannya, untuk kedepannya harus lebih berhati-hati lagi untuk menjalankan tugasnya gitu. Oke, artinya tetap berhati-hati, namanya sudah menjadi anggota polisi adalah milik negara seutuhnya. Ya, seperti itu Kang ya. Keselamatan dan juga negara akan menanggung semua itu kan ya, menanggung keselamatan. Dan Kang Rifki ini memang dibekali sebagai anggota Satuan Sabara, dibekali dengan keahlian yang khusus khususnya untuk mengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi tentunya. Dengan mungkin membawa senjata membawa senjata sambil berkendara dengan kecepatan tinggi, dan harus benar-benar fokus pada saat itu. Benar-benar fokus. Oke, seperti apa dukungan dari rekan-rekan Kang Rifki selama proses pemulihan ini? Untuk rekan-rekan, terima kasih sudah selalu mendukung, mensupport
demi dalam pemulihan ini saling ngasih kabar, mensupport, kayak harus semangat terus untuk pemulihan ini supaya bisa bekerja lagi seperti biasanya, menjalankan tugas seperti biasa. Oke, artinya tetap di kantor juga masih bisa bercanda Masih, gurau, ya, betul. bercerita-cerita ya. Oke, berarti Kang Rifki juga mungkin saat ini udah 9 bulan ya. 9 bulan. Udah mulai muncul nih agak-agak nggak betah pengen ke lapangan nih. Untuk ke lapangan ya untuk sementara Ditahan dulu ya. Ditahan dulu ya. Masa dulu. semangat itu Ya, terpaksa harus ditahan ya. Ditahan dulu. Ditahan. Padahal kalau hati sebenarnya ditanya pengen untuk terus di lapangan. Berpatroli di Betul. lapangan, mencari ketenangannya mungkin di lapangan ya. Iya, Kang, betul. Ya? Mencari ketenangannya nah seperti itu. Baik, terima kasih Baik. Kang Rifki. Sehat selalu. Amin. Semoga pemulihannya semakin baik, Amin, amin, prosesnya amin. semakin baik, dan semoga kurang dari dalam 1 tahun Amin. sudah bisa pulih Siap. dan kembali bertugas. Amin, amin. Ya, untuk menciptakan kondisivitas di kota Cimahi. Terima kasih. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan kami dengan Bribda Rifki Anggara, seorang anggota polisi di Polres Cimahi yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan. Banyak pesan-pesan yang bisa didapatkan, khususnya semangat yang diberikan oleh Bribda Rifki kepada kita. Terima kasih, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Sip. Thank you. Thank you, Kang.